Shalom rekan muda, kembali lagi dalam Youth for Christ. Terima kasih sudah setia mengikuti Youth for Christ. Hari ini, tanggal 17 Oktober, bersama dengan saya, Penatua Joshua Bernando dari GKI Tubagus Angke. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah renungan dengan tema Berani Menolak yang ditulis oleh Pendeta Bernadette Fiorenza dari GKI Maulana Yusuf. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami sebagai anak muda punya banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan itu seringkali membuat kami bingung. Seringkali membuat kami sulit untuk menolaknya. Membuat kami goyah. Tuhan, kiranya lewat firman-Mu hari ini, kami boleh ditolong untuk semakin memahami dan semakin yakin akan pilihan kami yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan agar firman-Mu sungguh jadi pelita dalam hidup kami, menuntun langkah kami hari demi hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan hari ini berfokus pada Kejadian pasal 14 ayat 23 yang berbunyi demikian. Aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Rekan-rekan, ada seorang pemuda bernama David yang sedang mengembangkan bisnisnya. Suatu hari David dapat tawaran dari seorang rekan untuk melakukan penggelapan uang dan juga pengiriman barang palsu kepada customer, pada pelanggan. Meskipun tawaran tersebut berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar, David merasa tidak nyaman dengan ide demikian. Ide yang menurutnya menipu dan melakukan praktek bisnis yang tidak jujur. Ia tahu bahwa hal itu adalah tindakan yang tidak benar, melanggar hukum dan melanggar etika bisnis. David menyadari bahwa ketika ia terlibat, reputasinya sebagai pengusaha bisa saja hancur. Dan ia mungkin berhadapan dengan konsekuensi yang lebih besar, konsekuensi hukum yang lebih serius. David kemudian memutuskan untuk berbicara dengan rekan bisnisnya dan dengan tegas ia menolak tawaran tersebut. Rekan-rekan, menolak sesuatu yang menguntungkan memang membutuhkan keberanian kita. Demikianlah sikap Abram kala itu. Abram baru saja memenangkan pertempuran dan berhasil mengambil kembali harta rampasan. Saat itu Raja Sodom datang memberikan tawaran kepada Abram. Ia menawarkan Abram untuk memberikan orang-orang tawanan dengan imbalan harta benda. Namun Abram menolak tawaran Raja Sodom. Keberadaan Raja Sodom memang dekat dengan perilaku berdosa dan korup. Abram tidak ingin terikat dengan harta yang berasal dari tangan orang yang mempraktekkan dosa dan kejahatan. Rekan muda, ada banyak tawaran yang menggiurkan di sekitar kita. Ada banyak pilihan yang sungguh menggiurkan di sekitar kita. Namun mari kita berhati-hati dalam memutuskan. Ingat bahwa kejujuran kita di hadapan Tuhan dan integritas kita di depan sesama, ini menjadi hal yang penting untuk kita pertahankan. Beranilah menolak untuk sesuatu yang menjerumuskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk berani menolak. Berani menolak tawaran yang mungkin menyenangkan, menarik, bahkan menguntungkan buat kami. Tapi kami percaya dan kami beriman, tawaran-tawaran itu tidak lebih baik dari apa yang Tuhan berikan. Kami percaya jalan-Mu lebih baik daripada jalan-jalan yang curang. Bapa di surga,
Bantu dan tolong kami Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu kami terbatas ketika kami menolak Tuhan. Ketika tawaran-tawaran itu datang, seringkali kami tergoda untuk terjerumus di dalamnya. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha baik, tolong kami. Mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, agar kami mampu menolaknya, mampu mengatakan tidak dengan yakin Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami dapat hanya datang dari Engkau saja, hanya datang lewat jalan yang benar dan bukan jalan yang culas, jalan yang curang. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami, pribadi kami, hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, sampai sini dulu Youth for Christ kita hari ini. Jangan lupa untuk terus setia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan melalui Youth for Christ hari demi hari. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan mengingatnya. Oke, sampai jumpa di Youth for Christ berikutnya. Tuhan berkati.